Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang telah mengizinkan kita untuk ibadah pada hari ini. Saya bisa melalui pekerjaan Tuhan, juga buat Ibu Gembala, sekeluarga beserta jemaat Tuhan yang ada pada saat ini yang ada di gereja maupun yang ada di rumah ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya bawakan yaitu lanjutan dari kisah yang lalu. Saya tertarik lagi untuk membawakan. Bulan lalu saya bawakan tentang di Mara dan di Elim. Saat ini kita akan membaca di dalam Keluaran 17 ayatnya yang pertama ya. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga ya. Keluaran 17 ayat yang pertama. Sudah dapat ini? Amin? Amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu Di Masa dan di Meriba ya. Puji Tuhan. Keluaran 17 ayat yang pertama kita baca bersama-sama. Masih ada yang mau buka di belakang ya, saya kasih kesempatan supaya kita baca bersama-sama ya. Keluaran 17 ayat yang ke-1. Ya, 1, 2, 3. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Puji Tuhan. Berkati dia yang membaca dan melakukan firman Tuhan ya. Saya berikan judul pada pagi hari ini yaitu Mujizat di saat musibah ya. Mujizat yaitu peristiwa ajaib yang sukar ya. Sukar dijangkau oleh akal manusia ya. Mujizat adalah sesuatu yang ajaib yang sukar dijangkau oleh pikiran manusia. Itu adalah mujizat ya. Tidak masuk akal memang mujizat itu ya, tetapi terjadi. Seperti dalam kisah ini ya, yang akan kita pelajari sebentar ya. Nah, kalau musibah adalah kejadian menyedihkan yang menimpa ya, kejadian menyedihkan yang menimpa. Contohnya misalnya ada satu orang yang sakit, kemudian ada keluarga lagi yang lainnya meninggal. Nah, itu namanya musibah ya. Seperti itu kejadiannya. Jadi saya kasih judul mujizat saat musibah. Saat musibah menimpa ya kehidupan bangsa Israel, kehidupan kita, ketahuilah di situ ada mujizat. Amin saudara. Jadi kita jangan bersedih ya, jangan berkecil hati ya. Ada mujizat di balik peristiwa itu ya saudara. Nah, kita akan masuk pada pendahuluan yaitu Rafidim ya. Rafidim berarti penyokong atau mendukung ya. Terletak dekat Gunung Sinai. Rafidim ini ya. Juga dekat dengan bangsa Amalek atau Kanaan bagian selatan. Makanya dalam pasal 8 dan selanjutnya di situ bangsa Amalek menyerang bangsa Israel ya, karena mereka berdekatan ya, dekat dengan Rafidim. Nah, saudara, untuk mencapai mujizat saudara, faktor yang utama adalah kehendak Tuhan saudara. Jadi ketika kita mengalami masalah, pergumulan atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jadi ada maksud Tuhan supaya kita mendapatkan mujizat. Ada maksud Tuhan supaya kita mendapatkan mujizat yang luar biasa saudara-saudara ya. Jadi kita harus taat saat kita dimurnikan oleh Tuhan. Saat kita mengalami cobaan atau ujian ya, kita harus bertahan ya. Karena ada mujizat di balik peristiwa itu saudara-saudara ya. Itu adalah faktor utama supaya kita menerima mujizat dari Tuhan ya. Saudara. Nah, ada 4 faktor. Pertama, bagian
pertama, angka Romawi pertama, yaitu 4 faktor penghambat mujizat. Ya, 4 faktor penghambat mujizat. Yang pertama, dalam ayatnya yang kedua, bisa dibacakan Bapak Esron, 17 ayat yang kedua. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Ya, cukup sampai situ. Ya, poinnya pertama penghambat mujizat adalah pertengkaran. Ya, pertengkaran. Mujizat bisa saja langsung terjadi, tapi mereka menanggapi masalah itu dengan pertengkaran, ya saudara ya. Entah bertengkar dengan siapa, tapi ini mereka bertengkar dengan hamba Tuhan, ya, dengan Musa. Bayangkan kalau ada 2.000 orang Israel ini, mereka bertengkar dengan satu orang, ya. Musa, mungkin juga di situ ada Harun dan Hur. Mereka bertengkar, ya. Ya, dalam kehidupan sekarang mungkin bertengkar masalah harta, dalam keluarga, masalah uang, masalah kedudukan, masalah pekerjaan di kantor saudara, ya. Dalam menghadapi masalah kita tidak boleh bertengkar seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel. Mereka bertengkar, ya. Ada kesaksian, ya. Ada seorang bapak, ya, ketika dia bertengkar dengan hamba Tuhan, ya. Dia pukul hamba Tuhan itu, ya. Karena dia karate saudara, ya. Udah ban hitam, ya. Kalau hamba Tuhan ya cuma dengan dan doa, ya. Kalau dia sudah dan hitam, ya. Dia pukul hamba Tuhan itu saudara, ya. Tapi hamba Tuhan itu tidak membalas, ya. Dalam pertengkaran itu dia tidak membalas. Dan yang terjadi apa saudara? Akhirnya orang yang memukul itu Tuhan tangkap, ya. Menjadi seorang hamba Tuhan. Suami istri menjadi hamba Tuhan. Suami istri menjadi gembala. Anak-anaknya menjadi hamba Tuhan. Tuhan tarik semua, ya. Dia dari aliran non GPDI, ya. Akhirnya Tuhan tangkap, ya. Itu adalah suatu rencana Tuhan yang luar biasa, ya. Ya, jadi dalam menghadapi masalah kita tidak boleh bertengkar, ya, baik dalam lingkungan, dalam pelayanan juga, ya. Berebut sesuatu, ya. Tidak boleh dalam pertengkaran, ya. Ada waktunya Tuhan, ya. Ada masanya Tuhan, ya. Tuhan yang atur semua hidup ini, ya. Jadi kita tidak boleh bertengkar dalam menghadapi sesuatu, ya. Kita harus sabar, ya. Harus tenang, di mana 9 buah roh dikatakan. Kita harus punya pengendalian diri, ya, lemah lembut. Kita harus memiliki kasih, ya, dalam menghadapi masalah. Saudara menghadapi masalah dalam pekerjaan di kantor, dalam keluarga suami istri, ya, menghadapi sesuatu harus dengan kasih, harus dengan 9 buah roh, ya. Kenapa tidak dikatakan buah roh, hanya dikatakan buah roh, ya. Jadi Tuhan mau kita itu satu pribadi mempunyai 9 buah, ya. 9 buah roh, ya. Kasih, sukacita dan lain-lain, ya. Kita harus memiliki itu. Dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi musibah, pergumulan yang berat sekalipun, mereka tidak ada air, kehausan. Yang harus kita lakukan adalah sabar, ya. Kita harus sabar terhadap janjinya Tuhan, waktunya Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita asal kita sabar. Kita tidak menghadapi sesuatu dengan emosi, ya, dengan pertengkaran seperti yang orang Israel lakukan ini, saudara-saudara, ya. Puji Tuhan. Nah, faktor kedua yang menghambat mujizat dalam Bilangan 20 ayat yang ke-4. Bilangan 20 ayat yang ke-4. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Ayat 5. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Ya, puji Tuhan, terima kasih. Jadi yang menghambat adalah
sebuah perkataan yang negatif ya. Mereka memperkatakan kematian. Ya. Di mana dikatakan tadi, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati? Jadi mereka memperkatakan kematian. Ya. Ayat yang kelima dikatakan juga, kami membawa kami ke tempat celaka. Ya. Mereka mau itu, bangsa Israel, mereka suka menjadi budak di Mesir. Tidak mau dibebaskan ya dari perbudakan. Mau jadi hamba terus, jadi budak di Mesir. Padahal Tuhan mau mereka dibebaskan, dimerdekakan supaya mereka menerima janji Tuhan. Menerima tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan. Di sana terdapat madu, anggur dan lain-lain sebagainya, saudara-saudara. Sesuatu hal yang indah, yang luar biasa Tuhan janjikan bagi kehidupan mereka, ya. Sama dengan kehidupan kita, ya. Saat kita menghadapi masalah, jangan kita memperkatakan, ya, sesuatu yang negatif, sesuatu yang membuat iman kita jadi goyah, saudara. Ya. Perkatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, ya. Amin, saudara. Kita pasti menang. Dalam menghadapi masalah seberat apapun, dalam masalah tidak ada air di padang gurun, ya, kita pasti bisa melewati. Saat Tuhan izinkan kita sakit, ya, jemaat Tuhan ada yang sakit, ya, Tuhan izinkan supaya kita mendapatkan mujizat. Orang-orang akan melihat, orang-orang Kristen, ya, yang mengalami sakit, terpapar virus corona, ya, mereka mengalami kesembuhan. Jemaat Tuhan mengalami kesembuhan, ya, menjadi kesaksian bahwa Tuhan yang memberikan mujizat itu, Tuhan memberikan kesembuhan kepada umat-umat, ya, yang sabar menanti janji Tuhan. Amin, saudara. Jadi perkataan kita, ya, harus positif, ya, perkataan sesuatu yang positif, maka kita akan mendapatkan hasil yang positif juga. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, ya, saudara-saudara. Amsal 16 ayat 4 dikatakan, perkataan yang menyenangkan seperti madu, ya. Jadi kita memperkatakan sesuatu hal yang positif, kita juga memberikan semangat dengan perkataan yang positif kepada teman-teman kita, sehingga iman mereka dibangkitkan, sehingga mereka diberikan semangat lewat perkataan kita, ya. Bukan kita memberikan sesuatu nasihat yang memberikan mereka patah semangat, ya. Tapi kita berikan mereka semangat supaya mereka mampu melewati ujian dan cobaan, ya, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ya. Perkatakan sesuatu yang positif, ya, sesuatu yang baik. Karena kita pasti akan menerima sesuatu yang baik, ya, saudara. Haleluya. Nah, poin yang ketiga, coba bisa ditampilkan. Faktor yang ketiga penghambat mujizat, yaitu seperti yang saya sudah jelaskan, yaitu bersungut-sungut, saudara, ya. Keluaran 17 ayat yang ketiga, kita balik ke ayat pokok kita. Kita tandai di sini karena kita akan balik-balik ke sini, saudara-saudara. Keluaran 17 ayat yang ketiga, ya. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Ya, puji Tuhan. Bersungut-sungut, ya. Menghadapi masalah, menghadapi ujian yang dari Tuhan, kita tidak boleh bersungut-sungut, ya. Melainkan kita harus bersyukur, ya. Kita tidak boleh bersungut-sungut, ya, mengoceh, mengomel. Seperti bangsa Israel ketika mereka tidak ada air, ya, mereka mengomel, mereka bersungut-sungut. Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami, ya. Itu suatu persungutan bagi mereka, ya, yang dinilai Tuhan, ya, jahat di mata Tuhan, ya. Hati kita, Tuhan tahu hati kita saat menghadapi pergumulan dalam keluarga suami istri, dalam pekerjaan. Tuhan tahu hati kita, ya. Saat kita bersungut, Tuhan tahu. Jadi hati kita itu harus bersih di hadapan Tuhan, ya.
Tuhan tahu, Tuhan bisa nilai mana itu persungutan dan juga mana itu bersyukur ya. Jadi hati kita harus jaga ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan ya. Dari situ terpancar kehidupan ya. Kita harus jaga hati kita agar Tuhan tidak menilai itu suatu persungutan. Tuhan bisa marah. Apalagi untuk pelayanan ya, kita harus setia melayani pekerjaan Tuhan yang dipercayakan ya. Tidak boleh bersungut-sungut di hadapan Tuhan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Gaji sedikit bersungut ya, bersyukur ya. Gaji yang saudara dapat per bulan bersyukur ya. Itu adalah suatu pemberian dari Tuhan. Jadi kita harus bersyukur. Gaji apapun yang kita dapat, makanan apapun yang kita dapat, bersyukur ya. Jangan berkata cuma, tahu tempe terus tahu tempe. Kapan ini ayam atau yang lain-lain ya, tahu tempe terus ya, bersyukur. Yang dapat kita beli itu yang kita makan ya, bersyukur atas apa yang kita nikmati berkat Tuhan ya. Jangan kita bersungut-sungut ya, sehingga itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Ketika kita bersungut-sungut terus, gaji sedikit bersungut, makan sedikit bersungut ya. Kita harus bersyukur apapun yang Tuhan beri ya, kita harus bersyukur ya. Jemaat Tuhan yang sakit, jangan kita bersungut-sungut, kita harus bersyukur ya. Bersyukur kita sakit, supaya kita bisa mengandalkan Tuhan saat kita sakit. Mungkin kita tidak pernah sakit ya, jadi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oh, saya kuat, saya mampu. Ya, tapi saat kita sakit, ya, di situ kita melihat bahwa hanya pertolongan Tuhan yang mampu menyembuhkan kita ya. Jadi kita harus bersyukur saat alami sakit. Ya, ada rencana Tuhan, ada sesuatu yang indah yang Tuhan berikan ya. Ada teman saya sudah lama menikah saudara, belum punya anak ya, sudah mungkin 6-7 tahun ya. Saya dengar barusan dia patah tangan saudara ya. Tapi sudah 6-7 tahun dia menikah belum punya anak ya. Barusan dia saya dengar patah tangan ya, hamba Tuhan. Tapi di balik peristiwa itu saudara, saya dengar juga istrinya hamil ya. Ya luar biasa ya. Cara Tuhan. Ada sesuatu hal yang indah yang Tuhan kerjakan saat kita diuji oleh Tuhan. Kita dimurnikan oleh Tuhan ya. Harus bersyukur supaya kita menikmati berkat di balik ujian itu saudara ya. Kalau kita tidak mampu melewati, kita tidak akan menerima mujizat dari Tuhan, mujizat yang besar yang Tuhan sediakan. Makanya saat kita diuji Tuhan bertahan, kita tetap kuat. Saat kita mampu melewati ujian dari Tuhan itu, ada hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Jadi kita tidak boleh bersungut, tetapi bersyukur di hadapan Tuhan ya. Kemudian yang berikutnya, faktor yang keempat, penghambat mujizat dari Tuhan, yaitu mencobai Tuhan. Ya, kita baca di dalam Keluaran 17, ayat yang kedua bagian B. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ya, mengapakah kamu mencobai Tuhan? Mencobai itu yang bagaimana ya? Saya baca ayat yang ke-7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya. Mencobai Tuhan itu sama artinya mengatakan Tuhan itu tidak ada. Padahal Tuhan sudah menolong mereka dengan 10 tulah di Mesir. Sesuatu hal yang luar biasa, anak sulung mati, air menjadi darah, dan lain-lain saudara. Padahal mereka sudah melihat mujizat Tuhan. Tapi sempat-sempatnya mereka berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Apalagi mujizat Tuhan yang luar biasa ketika Tuhan mampu membelah laut Teberau.
yang sekitar kedalaman 1.000 lebih kilometer ya. Dalam sekali Tuhan mampu membelah itu. Sehingga bangsa-bangsa di sekitar Laut Tiberau itu mereka melihat, wih, air ini tinggi sekali terang. Itu mukjizat yang Tuhan sudah berikan bagi bangsa Israel. Tetapi mereka mengatakan, Tuhan tidak ada. Mereka mencobai Tuhan, saudara. Sakit hati Tuhan mendengar perkataan mereka ya. Ya, saudara. Tuhan mampu membela Laut Tiberau yang dalamnya dalam sekali, saudara. Barusan hari-hari kemarin kapal selam yang ya tenggelam di sekitar 850 km ya dengan 50 awak kapal ya. Katanya tadi ada serpian-serpian yang sudah didapat ya. Kita tidak tahu berita selanjutnya bagaimana ya. Tidak mampu membela, manusia tidak mampu membela laut. Hanya siapa? Hanya Tuhan. Manusia sepintar apapun, secerdas apapun, dalam kejadian kapal selam tenggelam, tidak ada yang mampu membela laut. Hanya Tuhan ya. Jadi jangan kita mengatakan Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu ada, memang dia tidak terlihat secara kasat mata. Tapi kita mampu merasakan kehadirannya. Kita mampu melihat pertolongan Tuhan dengan mata kita. Ya. Kita mampu merasakan hadirat Tuhan. Sehingga saat kita mengalami masalah yang berat, ya, persoalan itu menjadi ringan. Beban kita menjadi ringan, ya, karena Tuhan hadir menjamah kita. Kita rasakan hadiratnya lewat pujian penyembahan tadi, ya, saudara. Jangan pernah kita mengatakan Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu ada. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya dia tetap ada untuk menolong saudara di saat kesesakan apapun, ya. Amin, saudara. Tetap percaya Tuhan itu ada. Dia selalu ada dalam kehidupan. Dia bertahta dalam hati saudara, ya. Tinggal saudara memanggil. Kalau cuma ada masalah diam-diam, kapan Tuhan mau datang? Panggil namanya. Dia ada bertahta di dalam hati saudara, ya. Ada Roh Kudus di dalam hati saudara. Puji Tuhan, ya. Jadi jangan sampai kita tidak percaya, kita bersungut, ya, kita bertengkar dalam menghadapi masalah, ya. Karena kita tidak akan melihat mujizat di balik peristiwa itu, saudara, ya. Ya, saudara, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan tadi 4 faktor penghambat mujizat, ya, yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan melihat secara cepat 4 faktor. Angka Romawi 2, tadi angka Romawi pertama, ini angka Romawi 2, 4 faktor yang membuat mujizat terjadi, ya. 4 faktor. Faktor yang pertama di dalam Keluaran 17 ayat yang pertama. Bisa dibacakan oleh Bapak Hesron. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ya, sesuai dengan titah Tuhan. Jadi Musa bukan berhenti atas maunya Musa, tetapi itu adalah maunya Tuhan, sesuai dengan titah Tuhan. Bangsa Israel mereka memang taat pada ayat ini, pada poin ini. Mereka taat, mereka berkemah di situ, ya. Pada poin pertama mereka taat, ya. Tetapi untuk mencapai mujizat bukan cuma sampai di taat saja, saudara, ya. Ada hal-hal yang kita lakukan. Saudara taat dalam pekerjaan kepada pimpinan saudara, dalam gereja kepada gembala, saudara taat, terutama saudara taat kepada Tuhan. Itu yang terpenting, ya. Taat dalam melayani, dalam pekerjaan melayani orang, membantu orang, itu adalah sebuah ketaatan yang saudara lakukan, ya, untuk menolong kehidupan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ya, saudara-saudara. Abraham dia taat, ya, dari Ur Kasdim ke Haran dan juga ke Kanaan. Dia berjalan jauh beserta keluarganya. Kalau dipikir dia sudah ada harta di Haran itu, ya, ketika
ayahnya meninggal ya, dia sudah ada harta. Makanya ketika dia ke Kanaan itu dia membawa harta ya. Kalau dipikir sudah ada harta, ngapain dia mau ke Kanaan? Tetapi ya karena taat ya. Kalaupun saudara sudah diberkati dengan kekayaan, pekerjaan yang luar biasa, ya Tuhan saudara sudah memberikan saudara keluarga yang luar biasa, pekerjaan yang luar biasa, teman-teman yang luar biasa, ya saatnya saudara membalas kebaikan Tuhan dengan taat kepadanya, ya, saudara ya. Taat kepada Tuhan, taat juga kepada pemerintah. Ketika dibilang yang sakit jangan dulu ke gereja, jangan dulu ya. Nanti sudah sembuh baru datang untuk menikmati hadirat Tuhan. Ya, ketika ibu gembala beserta pengurus yang ada, majelis dan juga pengurus gereja mengatakan gereja telah dibuka, mari kita datang untuk beribadah, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ketaatan bukan kepada organisasi gereja juga, tapi kepada pemerintah. Ya. Karena pemerintah adalah wakil Allah ya saudara. Apapun yang pemerintah lakukan untuk kebaikan kita juga ya. Menaati protokol kesehatan ya, supaya kita juga sehat ya. Dan orang lain juga sehat. Yesus pun dia taat sampai mati ya. Dia taat sampai mati. Matinya begitu menyiksa ya. Tapi dia harus lakukan itu. Karena dia harus taat kepada Bapa, makanya dia rela mati demi saya dan saudara ya, agar saudara diampuni dosa, agar saudara diselamatkan, agar saudara menerima berkat Tuhan, agar saudara diampuni segala kesalahan dosa saudara. Makanya Yesus taat sampai mati ya. Tidak ada Tuhan seperti Yesus ya, yang rela mati untuk pengikut-pengikutnya. Hanya Yesus yang rela mati. Jadi kita harus taat ya, taat kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang, ampuni orang-orang yang bersalah kepadamu, harus ampuni, harus taat. Tuhan bilang, kasih perpuluhan, kasih ya. Jangan setengah-setengah, kalau perlu kasih lebih ya. Jadi Tuhan harus taat saudara ya. Tuhan bilang, berilah ya, maka engkau akan diberi kelimpahan. Haleluya saudara ya. Tuhan, ketaatan mereka sangat taat pada ayat ini ya. Mereka taat berkemah di Rafidim ya. Rafidim, sesuai dengan titah Tuhan. Jadi bukan mau-maunya hamba Tuhan. Bukan mau-maunya pendeta-pendeta, tapi maunya Tuhan. Supaya kita, bukan mau-maunya pendeta supaya jemaat ayo kasih perpuluhan. Bukan, itu maunya Tuhan. Ya, supaya saudara diberkati, tidak mendapatkan kutuk. Tapi tingkap-tingkap surga dibukakan untuk saudara menerima janji-janji Tuhan ya. Saya saksikan sedikit ya, sudah saksikan lalu. Waktu saya pertama naik pesawat, saya kasih perpuluhan ya. Akhirnya beberapa kali pesawat saya naiki gratis ya saudara ya. Gratis pulang pergi, Luwuk, Sulawesi, Bogor gratis ya saudara. Karena apa? Setia memberi perpuluhan ya, setia memberi bagi pekerjaan Tuhan ya, taat melakukan firman Tuhan sehingga saudara diberkati. Memang kita menerima berkat Tuhan tidak langsung, tapi ada waktunya Tuhan ya. Saudara memberi, pernah saya mau memberi, ini baru mau rencana memberi perpuluhan ya, tiba-tiba langsung terima 2 telepon ya. Pak Dedi tolong latih anak saya main gitar ya, nanti saya berikan tips. Oke, haleluya, ini baru mau memberi ya. Baru mau memberi, belum memberi, tapi baru memberi, tapi sudah dibukakan itu berkat-berkat ya. Jadi saudara taat kepada firman Tuhan, lakukan saja firman Tuhan. Pasti Tuhan akan berkati saudara ya. Amin saudara. Faktor yang kedua, mujizat itu terjadi. Keluaran 17 ayat yang keempat. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Iya, Musa berseru ya. Seorang hamba Tuhan berseru, berdoa bagi jemaat Tuhan. Ya, jemaat juga harus berseru. Bukan cuma hamba Tuhan, jemaat juga berseru kepada Tuhan saat menghadapi masalah. Yesus, tolong.
saat mengalami pergumulan, jangan langsung, ayo rumah sakit, ayo obat, berdoa dulu. Tuhan, tolong sembuhkan saya. Saya mau ke rumah sakit, Tuhan tolong berikan obat yang terbaik. Ya. Berseru dulu kepada Tuhan. Jangan langsung berseru, dokter. Ya. Dokter hanyalah alat perpanjangan Tuhan. Tapi kesembuhan adalah dari tangan Tuhan yang diberikan kepada umat Tuhan yang berseru kepadanya, ya. Berseru dan sujud kepada Tuhan, ya. Kalau sujud ini terdapat di dalam Bilangan 20 ayat 6a, bisa dibacakan. Ini bisa dikasih tanda, ini ayat pokok 22 ini bisa balik-balik ke sini. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Bersujud, ya. Ketika umat Israel meminta air, mereka bertengkar dengan Musa. Musa langsung lari kepada Tuhan. Langsung bersujud di hadapan Tuhan. Bersujud, berdoa, mengandalkan Tuhan, ya. Saat menghadapi masalah seberat apapun, jangan andalkan orang lain, dokter atau keluarga kita yang kaya, atau obat-obat yang sudah ternama, ya, obat-obat mahal. Tapi andalkan dulu Tuhan, ya. Datang dulu, bersujud dan berseru kepada Tuhan. Baru saudara lakukan tugas selanjutnya, ya, pergi ke dokter. Berdoa dulu, bersujud di hadapan Tuhan. Yang membuat mujizat itu terjadi karena seorang hamba Tuhan, ya. Dalam konteks ini, ya, mereka bersujud di hadapan Tuhan. Jemaat juga harus melakukan seperti itu, ya. Ini contoh, hamba Tuhan berikan contoh. Bersujud di hadapan Tuhan dan berseru. Jadi jemaat juga harus melakukan ini. Baik yang di tempat ini, di rumah, ketika mengalami masalah datang berlutut di kaki Tuhan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan Tuhan. Ketika saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, Tuhan, saya sakit, tolong sembuhkan saya. Tuhan, saya mengalami masalah. Suami saya, istri saya, anak-anak saya datang di kaki Tuhan. Bersujud, berseru. Mungkin di rumah kita terbatas, tetapi di tempat ini kita bisa bebas berseru, memanggil nama Yesus. Kita bebas menyembah Tuhan. Di situ Tuhan melihat seruan saudara, ya. Tuhan melihat kesungguhan hati saudara ketika saudara datang bersujud di hadapan Tuhan dan berseru, ya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita cepat saja. Faktor yang ketiga, mujizat itu terjadi. Bilangan 20 ayat yang ke-6 bahagian B sampai 8. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ya, terima kasih. Bisa ditampilkan poin yang ke-3 tadi? Sudah, ya? Itu. Kemuliaan Tuhan atau hadirat Tuhan. Ya. Yang membuat mujizat itu terjadi adalah kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Saudara bisa lihat gambarnya, ya. Kemuliaan Tuhan datang, hadirat Tuhan datang. Ya, kebanyakan kita berdoa, Tuhan, kita tidak merasakan hadirat Tuhan, langsung kita katakan amin, ya. Yang sebenarnya peristiwa mujizat ini terjadi adalah karena kemuliaan Tuhan itu datang pada Musa dan Harun ketika mereka bersujud di hadapan Tuhan, ya. Jadi kita harus merasakan dulu hadirat Tuhan. Baru
kita mendengarkan firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Itu kuncinya saudara, mujizat terjadi. Tuhan, sembuhkan saya. Sembuhkan saya. Tuhan baru mau OTW, mau on the way. Kita sudah aminkan, ya. Istilahnya anak muda ya, OTW, on the way. Padahal masih di rumah, ya. Ayo, ya. Ini harus kita lakukan, ya. Kita harus bisa merasakan dulu hadirat Tuhan. Roh Kudus itu menjamah kehidupan kita. Kita kan sudah bisa tahu, sudah berpengalaman bertahun-tahun menjadi GPDI. Pasti kita sudah bisa merasakan itu hadirat Tuhan. Roh Kudus itu menjamah kehidupan kita. Baru kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Amin saudara-saudara. Pengalaman-pengalaman itu yang sudah kita rasakan, ya kita harus lakukan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kita mengalami pergumulan yang berat, entah sakit penyakit, entah pergumulan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, mengalami konflik. Ya kita harus hadirkan dulu hadirat Tuhan. Roh Kudus itu harus datang dalam kehidupan saudara. Dia harus memenuhi, memang dia sudah ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara, karena Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dia harus memenuhi dulu kehidupan saudara, dia menguasai segala logika manusia. Logika Allah harus menguasai dulu logika manusia. Sehingga ya bukan ya 5 roti tambah 2 ikan sama dengan 7. Itu logika manusia, tapi logika Allah. 5 roti tambah 2 ikan ya bisa dimakan oleh banyak orang dan sisa 12 bakul. Karena apa? Karena ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada Yesus di situ yang memberikan makan ya beribu-ribu orang. Ketika hadirat Tuhan itu datang, poin selanjutnya dikatakan, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan ingatkan kita, oh ini harus kita lakukan ya. Tuhan berbicara banyak lewat hikmat ya. Tuhan memberikan ide kepada kita, memberikan hikmat kepada kita, sehingga saat kita berdoa merasakan hadirat Tuhan, Tuhan berfirman dalam hati kita. Tuhan memberikan hikmat dalam pikiran kita. Itu yang kita kerjakan, yang tidak menyimpang dari firman Tuhan. Itu yang kita lakukan ya. Amin saudara. Saya percaya kita semua mengerti firman Tuhan yang poin yang ketiga ini ya. Hadirat Tuhan itu harus ada. Dia menguasai hidup kita, baru kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, ini sangat simpel, saudara. Saya jelaskan kepada saudara, supaya saudara mengerti ya. Karena pengalaman saya, kesaksian, saudara. Ketika di sekolah Alkitab saya berdoa, hampir setiap saat saya mendengarkan. Saya menikah 17 Agustus, sampai saya cepel khotbah pagi. Entah roh apa yang merasuki saya. Saya percaya mungkin itu Roh Kudus ya. Saya khotbah begini saudara ya. Saudara catat ya, saya akan menikah 17 Agustus. Padahal saya menikah 15 Januari ya. Tapi itu adalah sebuah pesan persuasif, kiasan ya. Jadi artinya luas. Jadi ketika saya pacaran dengan istri saya melakukan pendekatan dengan mantan istri saya tidak tahu dia itu dibaptis tanggal 17 Agustus. Nanti saya pacaran baru saya tahu. Di situ yang membuat saya kuat. Inilah yang Tuhan bilang kepada saya ya. Saya juga dibaptis tanggal 17 Agustus ya, saudara. Sama dengan istri saya. Jadi itu adalah pesan persuasif, kiasan ya. Tuhan memberikan sebuah arti yang luas. Itu persuasif ya. Jadi membuat saya bertahan pacaran dengan istri saya, masih mantan pacar waktu itu, adalah karena itu saudara, 17 Agustus ya. Sama tanggal baptis, Tuhan berikan tanggal yang luar biasa ya. Jadi itu ya, firman Tuhan itu yang terus merema di hati saya, sehingga saya tidak mampu melakukan sesuatu yang di luar firman itu, saudara ya. Saya harus melakukan itu, karena saya yang tahu hubungan saya dengan Tuhan. Sama dengan saudara ya, apapun yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan pada hari ini, itu yang saudara harus lakukan. Sehingga saudara tidak menyimpang dan Tuhan akan buat berhasil, Tuhan akan buat mujizat dalam kehidupan saudara ya.
Amin, saudara. Poin yang keempat, yang simple, yang terakhir. Poin yang keempat, Bilangan 20 ayat yang ke-9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Terus, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" lanjut. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Inilah ya hasil dari sebuah usaha, ya, menghasilkan mujizat. Ya, coba saudara pukul-pukul ini pilar kalau mau keluar air, kalau bukan Tuhan perintahkan. Ya, sebuah batu yang dipukul Musa keluar air, mujizat yang luar biasa, ya, saudara. Tuhan mampu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, ya, dalam kehidupan saudara. Dalam pekerjaan saudara mempunyai banyak pergumulan di masa yang COVID ini, saudara, ya. Banyak sekali pergumulan, masalah pekerjaan, masalah pendapatan. Tapi ketika saudara lakukan firman Tuhan, di situ akan terjadi mujizat, ya. Tuhan mampu bukakan berkat-berkat di tempat lain, sehingga saudara bisa melihat mujizat itu. Saudara bisa rasakan dan nikmati, ya. Karena saudara adalah orang-orang yang setia beribadah, orang-orang yang setia melayani pekerjaan Tuhan. Teruslah melakukan itu, ya. Saudara akan menikmati mujizat Tuhan di saat yang terbaik, di saat yang tepat yang Tuhan sediakan, ya. Yang hilang akan Tuhan gantikan. Gantikan bukan dengan yang biasa, Tuhan gantikan dengan luar biasa, ya. Amin, saudara. Ya, kehilangan sesuatu yang biasa, sudah lepaskan. Tuhan akan gantikan dengan luar biasa, ya. Amin, saudara. Saya pernah membesuk orang jam 12 malam, ya. Besuk jam 12 malam. Orang yang kerasukan setan, ya. Kami berdoa. Akhirnya suaminya yang kepenuhan roh. Kami berdoa, istrinya sembuh, ya. Sembuh dari kerasukan roh jahat, ya. Saya pulang sekitar jam 1 lewat. Jaraknya 5-6 km jauh, ya. Tengah malam jam 1 naik motor. Pulang bangun pagi, mau telepon. HP hilang. Waktu itu masih topnya BlackBerry Pak Anjib, ya. Masih top-topnya BB yang tipis. Wah, mantap ini. Masih jadi kebanggaan anak muda kan. Waktu itu belum menikah. Aduh, hilang. HP yang ditabung-tabung dibeli akhirnya hilang. Tapi akhirnya berapa hari kemudian ditelepon oleh seorang bapak. Ayo kita ke toko. Wih, HP yang lama digantikan dengan HP yang baru, ya. Karena apa, saudara-saudara? Melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan di saat yang sukar, di setengah malam. Ya, tapi kita taat, ya. Demikian dengan saudara. Taat beribadah, taat melayani. Saudara melakukan firman Tuhan. Saudara akan menerima hasilnya. Hasil yang baik akan saudara tuai, ya. Ketika saudara, ya, menabur yang baik juga dalam pelayanan, saudara akan menuai yang baik juga. Tinggal menunggu waktunya Tuhan, kapan Tuhan akan berikan kepada saudara, ya. Mujizat terjadi, ya. Musibah dirubah, ya, menjadi mujizat, ya. Mujizat terjadi saat kita mengalami musibah, ya. Bisa saja langsung terjadi, asalkan kita tidak bersungut, ya. Membuat hal itu lama, mujizat itu lama terjadi karena kita masih melakukan persungutan, masih melakukan pertengkaran, melakukan perkataan-perkataan yang negatif. Hal itu belum terjadi, mujizat itu belum terjadi kalau kita masih melakukan hal-hal yang negatif, ya, saudara, ya. Melakukan dosa, melayani tapi melayani juga iblis,
masih melakukan dosa. Melayani harus sungguh-sungguh, tinggalkan dosa, jaga kekudusan anak-anak muda yang ada ya, supaya saudara menerima yang terbaik daripada Tuhan. Ya, saudara, puji Tuhan ya. Akhirnya ketika mereka kehausan, tidak ada air, hamba Tuhan datang, Musa, ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan. Ya. Tidak ada air. Mungkin saudara merasakan pergumulan yang berat saat ini ya. Begitu banyak pergumulan dan masalah ya. Musibah datang silih berganti yang terjadi. Ya. Tapi ketika kita taat ya, ada mujizat yang terjadi. Amin saudara. Kita boleh melihat dan merasakan ya, jemaat Tuhan banyak yang terkena ya COVID. Tapi kita percaya ada mujizat yang besar yang Tuhan sediakan bagi gereja ini. Amin saudara. Ada mujizat yang besar yang Tuhan sediakan saat kita mampu melewati masalah ini saudara-saudara ya. Kita akan diberkati secara jasmani dan rohani. Gereja ini akan berkembang saat kita tidak bersungut, saat kita tidak mengomel. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami sakit, bertahanlah ya. Tetap percaya kepada Tuhan. Datang di kaki Tuhan, sujud berdoa. Saya percaya ada mujizat yang terbesar yang Tuhan sediakan bagi gereja ini ya. Ketika kita melihat dan merasakan peristiwa-peristiwa ya yang terjadi di jemaat ya. Ada rencana Tuhan yang luar biasa ya. Ada mujizat. Dari tidak ada air, jadi ada air hanya karena dipukul batu itu, saudara-saudara. Luar biasa ya. Saya percaya pergumulan yang saudara hadapi tetap kuat ya. Ujian yang saudara hadapi tetap mampu lewati itu dengan kekuatan Tuhan. Pasti saudara akan menerima ya. Mujizat yang luar biasa ya. Saya pun baru mengalami sakit 2 minggu lalu ya. Karena masuk dingin ya, jendela di atas dibuka, depan buka, samping dibuka, jadi masuk angin. Tengah malamnya sudah mulai sembuh, saya mandi, naik panas. Aduh, tapi untung cuma 2 hari panas ya. Puji Tuhan, tapi saya melihat habis dari sakit itu saya melihat ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Ini kesaksian saudara, saya menerima berkat Tuhan dari hasil jerih lelah saya ya. Dari hasil pelayanan saya, Tuhan memberikan berkat kepada saya ya. Karena apa? Mampu melewati sakit penyakit ya. Ketika saudara di rumah yang sakit, yang menonton live streaming ini, tetap kuat ya. Saudara sakit, mampu melewati dengan kekuatan Tuhan, pasti Tuhan sembuhkan. Ada mujizat yang Tuhan sediakan. Ya, seperti teman saya, saudara yang pendeta, 6-7 tahun, tidak ada anak, ya, baru-baru dia patah tangan, saudara. Tapi ada berita yang sukacita, ya. Dengar istrinya hamil, ya, saudara. Luar biasa, ya. Itu adalah sebuah ujian, adalah sebuah pergumulan yang dihadapi, saudara. Ya. Tapi dia mampu melewati. Demikian juga saudara, tetap bertahan ya dalam ujian. Dalam pergumulan saudara, dalam rumah tangga dan pekerjaan, andalkan Tuhan, tetap sujud berdoa. Pasti ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi saudara. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan.